Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Agustin. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihi salam. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam berawal ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para malaikat. Para malaikat, saya akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, yaitu Adam alaihissalam. Para malaikat pun menjawab, "Apakah ada, ya Allah, kerajaan yang lebih baik dari kerajaan di langit dalam segi rahmat dan kesuciannya?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku di bumi akan menciptakan seorang khalifah atau wakil. Para malaikat pun berkata, apakah engkau akan menjadikan di bumi manusia yang berbuat kerusakan dan manusia yang menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih dengan memuji dan menyucikanmu? Allah pun menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sesudah penciptaan Adam, Allah mengajari Adam tentang nama-nama benda, kegunaannya, manfaat, keistimewaan, keadaan-keadaan di muka bumi, supaya Adam bisa menetap dan memberikan manfaat kepada makhluk di bumi. Setelah itu, Allah ke tempat para malaikat dan mengatakan, apakah kemarin kalian mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kalian? Lalu Allah bertanya, coba kalian sebutkan keadaan, nama benda, hak istimewa yang ada di bumi dan di langit. Mereka pun tidak bisa menjawab. Lalu Allah memanggil Adam, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka apa yang telah aku katakan. Lalu Adam berdiam dan menunjukkan kelebihannya kepada para malaikat. Setelah itu, penghormatan kepada Adam. Allah membuat Adam dari tanah liat yang berwarna hitam. Tanah liat itu apabila telah kering dan diketuk akan berbunyi. Setelah Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam, ia berubah menjadi manusia yang memiliki daging, yang memiliki tulang, darah, syaraf, otak untuk berpikir. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyuruh para malaikat iblis untuk bersujud menghormati Nabi Adam, tidak bersujud untuk menyembah Nabi Adam Subhanahu wa taala. Hal itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29, yang terdapat 3 kehormatan dikhususkan Allah kepada Nabi Adam, yaitu penciptaannya dengan tangannya Allah, peniupan ruh di dalamnya, perintahnya kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sujudnya para malaikat, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, sedangkan iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Lantaran
Ia merasa lebih hebat, lebih baik daripada Nabi Adam. Karena sedangkan Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah liat yang hitam, si iblis diciptakan dari api yang bergejolak. Lalu karena kesombongannya, keangkuhan dari iblis, Allah mengeluarkan iblis dari surganya dalam keadaan yang sangat hina, teman-teman. Iblis memohon kepada Tuhan agar membiarkannya hidup sampai hari kiamat. Lalu Allah mengabulkan permintaannya. Alasan iblis kepada Allah dituliskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 13 sampai 18 yang berbunyi, dengan sebab keputusanmu yang menetapkan kebinasaan atas diriku, maka aku bersumpah untuk berdaya upaya sekuat tenagaku guna menyesatkan anak-anak Adam dan menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus dengan menggunakan segala cara yang mungkin untuk tujuan itu. Dan aku akan mendatangi mereka dari segala penjuru yang bisa aku lakukan, sambil menunggu kelengahan dan kelemahan mereka, hingga aku bisa menyesatkan dan merusak mereka, serta menjadikan sebagian besar dari mereka tidak bersyukur kepadamu, ya Allah. Akan tetapi Allah membentak dan mengatakan, keluarlah dari surgaku dalam keadaan tercela dan terusir dari rahmat-rahmatku. Aku bersumpah akan memenuhimu dengan neraka, dan siapa yang mengikutimu dari anak-anak Adam semuanya. Setelah itu terjadilah penciptaan Siti Hawa. Allah menyuruh Adam tinggal sendirian di dalam surga. Lalu Allah membuat Nabi Adam tertidur dan mengambil satu rusuk kirinya, dan diciptakanlah Hawa. Ketika Nabi Adam tertidur, Siti Hawa duduk di samping kepalanya, dan lalu Nabi Adam bertanya, siapakah engkau? Aku adalah seorang perempuan. Mengapa engkau diciptakan? Untuk bersenang-senang denganmu, wahai Nabi Adam. Lalu ketika Allah mengatakan kalian boleh bersenang-senang dengan apa yang ada di dalam surga ini, tetapi jangan memakan atau mendekati buah itu. Iblis dengan segala bujuk rayunya membuat Adam dan Siti Hawa memakan buah itu, buah kuldi. Lalu mereka terlempar ke muka bumi dalam keadaan yang sengsara, kepayahan, dan tidak memakai pakaian apapun. Terbukanya aurat-aurat mereka. Lalu mereka mencari daun-daun dan menutupinya dengan daun-daun. Setelah itu Allah mengatakan, tidakkah aku telah melarang kalian memakan buah dari pohon itu dan memberitahu kalian berdua bahwa setan adalah musuh abadi kalian? Lalu mereka memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami. Kami telah menganiaya diri kami dengan mendurhakaimu, menyalahi perintahmu. Maka ampunilah kami dan kasihanilah kami. Sebab jika engkau tidak mengampuni kami dengan keutamaanmu, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi.
Lalu Allah mengampuni mereka dan memberitahu kepada mereka bahwa akan terjadi perkelahian antara dua cucu mereka. Lalu Siti Hawa dan Adam dan Siti Hawa bersenang-senang menunggu ajalnya datang di muka bumi. Kita berlanjut kepada kisah cucunya, yaitu Habil dan Qabil. Qabil adalah anak yang jahat, durhaka, iri, sedangkan Habil adalah anak yang bertakwa, soleh, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, mereka masing-masing akan berkorban. Si Habil mengorbankan atau berkorban kambing miliknya, sedangkan Qabil pemilik tanaman. Ia mengorbankan gandum, tapi Qabil memberikan gandum yang paling jelek, sedangkan Habil memberikan kambing yang terbaik. Lalu datanglah api dari langit dan mengambil kambing si Habil, sedangkan Qabil tidak. Hal itu membuat Qabil iri dan dengki, lalu ia membunuh Habil. Setelah itu ia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak tahu bisa melakukan apa-apa. Lalu Allah mendatangkan dua burung gagak, lalu mereka berkelahi. Dua burung gagak tersebut, salah satu darinya meninggal atau mati. Burung gagak yang masih hidup menggali tanah dengan paruhnya dan dengan kakinya dan menguburkan burung gagak yang telah ia buat meninggal atau mati. Kejadian itu memancing rasa iba dari si Qabil. Si Qabil menggali tanah dan menguburkan jasad si Habil. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam banyak hikmah yang bisa kita petik, yaitu yang pertama rasa sabar, yang kedua rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir sebelum bertindak, jangan sombong, jangan iri, jangan dengki. Ikuti semuanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kisah Nabi Adam. Saya Fauzia Agustin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahan dalam bicara.